Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, let's study. Hari ini kita akan belajar mengenai kesimpulan. Jadi di sini kita akan memperdalam materi mengenai kesimpulan, ciri-ciri, dan cara menentukan kesimpulan dari suatu paragraf. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Sebelumnya, izinkan aku untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Namaku Iza Naila Paramita, biasa dipanggil Naila. Untuk latar belakang pendidikan, sekarang aku adalah mahasiswa di Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Aku adalah alumni dari Maninsan Cendekia Serpong tahun 2020 hingga 2023 dengan jurusan MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selama bersekolah di MAN-IC, aku terlibat dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi seperti Research Club atau Klub Karya Ilmiah Remaja, kemudian Student Council atau OSIS, dan band musik. Selanjutnya, untuk beberapa capaian yang telah aku raih hingga saat ini, diantaranya adalah sebagai Gold Medalist of Islamic Studies MAIRES, Madrasah Young Researcher Supercamp Competition yang diselenggarakan oleh Kemenak pada tahun 2019, serta proposal terpilih LKIR atau Lomba Karya Ilmiah Remaja yang diselenggarakan oleh LIPI tahun 2019. Kemudian pada seleksi nasional berbasis tes atau SNBT 2023, aku mendapat rata nilai sebesar 718,58. Di sini aku berperan sebagai tutor yang akan menemani teman-teman dalam belajar untuk persiapan seleksi masuk perguruan tinggi, khususnya pada subtes PPU dan PKPM. Dengan menjadi tutor, aku ingin belajar bersama teman-teman serta membagikan ilmu yang aku punya terkait subtes yang akan diujikan di seleksi perguruan tinggi. Dengan ini, aku harap aku dapat membantu teman-teman dalam persiapan seleksi masuk perguruan tinggi, khususnya pada jalur SNBT. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Di sini yang pertama kita ada definisi kesimpulan. Menurut KBBI, kesimpulan adalah keputusan yang diambil dari cara berpikir, baik secara deduktif maupun induktif dari suatu gagasan atau pembahasan. Nah, secara umum kesimpulan itu adalah pernyataan ringkas dari sebuah pembahasan yang diambil dari suatu analisis atau hasil dari suatu pembicaraan. Nah, kesimpulan ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama berisi intisari dari tulisan. Kemudian dapat bergabung dengan kalimat utama dari suatu paragraf dan dibuat berdasarkan kata kunci pada ide pokok dan kalimat penjelas. Jadi kesimpulan ini dapat dibuat berdasarkan ide pokok dan kalimat penjelas. Dia dapat bergabung di kalimat utama dan dia berisi intisari dari tulisan, inti permasalahan dari apa yang dibahas di tulisan tersebut. Kemudian menyatakan hal yang berkaitan dengan teks. Jadi kesimpulan ini harus relevan dan kesinambungan dengan teks, nggak boleh bertolak belakang dengan teks. Kesimpulan dapat merupakan kemungkinan, fakta, ataupun opini. Kemudian kesimpulan yang tersurat pada teks umumnya diawali oleh konjungsi penanda kesimpulan. Jadi kesimpulan ada yang tersurat, ada yang tersirat. Tersurat itu maksudnya kita bisa langsung menemukan dalam teks, sedangkan untuk yang tersirat kita harus membaca keseluruhan teks, kemudian mengambil kesimpulan sendiri. Jadi untuk yang tersurat itu biasanya diawali oleh konjungsi penanda kesimpulan, yaitu oleh karena itu, jadi dengan demikian, maka dari itu, dan lain sebagainya. Kemudian di sini aku punya bagan mengenai cara menentukan kesimpulan. Di sini cara menentukan kesimpulan diambil secara 3 tahap, yaitu yang pertama menyimpulkan secara deduktif, kemudian secara induktif, lalu secara deduktif, induktif, atau campuran. Untuk menyimpulkan secara deduktif, ini kita bisa menyampaikan gagasan utama terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan beberapa gagasan penjelas. Jadi gagasan utamanya kita taruh di awal paragraf, kemudian selanjutnya kita ikuti dengan gagasan penjelas, sehingga kesimpulannya dikemukakan terlebih dahulu di awal paragraf. Selanjutnya ada menyimpulkan secara induktif. Di sini kita bisa menyampaikan beberapa pendapat yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan gagasan utama sebagai inti dari simpulan. Jadi
Sebelumnya kita ngungkapin beberapa pendapat, kemudian disimpulkan di akhir. Jadi gagasan utamanya itu ada di akhir sebagai inti dari simpulan tersebut. Kemudian selanjutnya ada cara menyimpulkan secara deduktif-induktif atau campuran. Di sini kita bisa menyampaikan gagasan utama, kemudian diikuti oleh gagasan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan gagasan utama sebagai penegas simpulan. Jadi di sini kita bisa menyampaikan gagasan utama terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan gagasan penjelas, lalu di akhir kita tegaskan lagi gagasan utama yang udah kita jelaskan di awal tadi. Nah, di sini aku ada contoh soal. Kita baca dulu paragrafnya, kemudian kita coba jawab soalnya bareng-bareng. Pemerintah telah menetapkan urusan kebudayaan menjadi urusan wajib. Artinya negara harus hadir dalam upaya-upaya pembangunan di bidang kebudayaan. Melalui fasilitas ini diharapkan komunitas budaya dan desa adat selalu terjaga keberadaannya. Keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya menjadi media strategi bagi upaya interaksi masyarakat pendukungnya, sosialisasi dan pendidikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas. Kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, kita lihat untuk pilihan A. Jadi masyarakat adat dan komunitas budaya lebih bertanggung jawab terhadap pelestarian budaya. Di sini di paragraf itu tidak diberitahu bahwa yang lebih bertanggung jawab itu komunitas budaya, tetapi di sini diberitahu bahwa negara pun harus hadir dalam upaya-upaya pembangunan. Di sini juga diberitahu bahwa komunitas budaya yang desa adat harus terjaga keberadaannya, supaya dia dapat menjadi strategi bagi upaya interaksi masyarakat pendukung, sosialisasi, dan pendidikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas. Jadi, untuk yang pilihan A itu kurang tepat. Kemudian yang kedua, pilihan B. Maka pemerintah harus terus menjaga keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya. Di paragraf ini memang diberitahukan bahwa negara harus hadir dalam upaya-upaya pembangunan di bidang kebudayaan. Namun di pilihan B ini, dia hanya menyinggung bahwa pemerintah yang harus terus menjaga keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya. Jadi untuk yang B ini belum tepat. Kemudian yang untuk yang pilihan C, sehingga upaya-upaya pembangunan di bidang kebudayaan menjadi tanggung jawab pemerintah. Di sini juga kurang tepat karena tidak disebutkan mengenai komunitas budaya dan desa adat. Lalu yang D, jadi masyarakat adat diharapkan menjaga keberadaan desa adat dan komunitas budaya. Di sini juga kurang tepat karena dia hanya menyebutkan bahwa yang menjaga keberadaan desa adat dan komunitas budaya itu hanya masyarakat adat. Padahal di dalam teks itu disebutkan bahwa pemerintah juga harus hadir. Nah, untuk yang pilihan E, oleh karena itu kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelestarian dan pengelolaan kebudayaan mutlak diperlukan. Di sini adalah kesimpulan yang tepat, yaitu dia membahas tentang kerjasama antara berbagai pihak, yaitu pemerintah serta masyarakat adat. Jadi jawabannya untuk kesimpulan dari paragraf tersebut adalah yang pilihan E. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Di sini kita baca dulu paragrafnya, kemudian kita akan jawab pertanyaannya bareng-bareng. Banyak iklan yang menawarkan jasa untuk menurunkan berat badan. Ada yang melalui tusuk jarum, sedot lemak, minum jamu, atau minum teh hijau. Jenis diet pun bermacam-macam. Ada diet macan yang lebih mementingkan konsumsi daging, ada diet buah-buahan yang membatasi makan nasi dan makanan berkarbohidrat tinggi. Beragam kiat dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan. Simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, coba kita lihat dari pilihan A, kita tidak akan mengalami kesulitan untuk menurunkan berat badan dan merawat kecantikan. Nah, di paragraf itu dia tidak menyinggung mengenai
perawatan kecantikan. Jadi yang A itu kurang tepat. Kemudian yang kedua, kaum wanita berlomba-lomba melakukan diet dengan berbagai cara agar terlihat cantik. Di paragraf juga tidak menyinggung mengenai kaum wanita yang berlomba-lomba melakukan diet. Jadi yang pilihan B kurang tepat. Kemudian yang pilihan C, biaya yang diperlukan untuk menurunkan berat badan tidaklah mahal bila dilakukan dengan berolahraga. Itu bukan merupakan sebuah kesimpulan, karena dia tidak mencakup seluruh permasalahan. Jadi yang C itu juga kurang tepat. Yang D, para remaja di kota-kota besar sering kesulitan untuk melakukan diet di salon atau dokter. Di paragraf tidak membahas mengenai remaja di kota-kota besar, ataupun di salon, ataupun dokter. Jadi yang D kurang tepat. Jadi jawaban yang D kurang tepat. Kemudian untuk pilihan jawaban yang E, banyaknya iklan penawaran diet membingungkan konsumen untuk memilih cara yang efektif. Pilihan ini dapat merupakan sebuah kesimpulan dari paragraf tersebut, karena di sini paragraf ini membahas mengenai banyaknya iklan yang menawarkan jasa untuk menurunkan berat badan. Kemudian jenis dietnya pun bermacam-macam. Diet buah-buahan, diet macan. Terus di kalimat akhir kita juga bisa lihat di sini membahas beragam kiat dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan. Dan jika dilanjutkan dengan pilihan yang E, yaitu banyaknya iklan penawaran diet membingungkan konsumen untuk memilih cara yang efektif, itu merupakan pernyataan yang relevan dengan paragraf yang ditawarkan. Jadi kita dapat memilih pilihan yang E untuk menjawab pertanyaan mengenai kesimpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Oke, selanjutnya ada soal lagi. Aku akan baca paragrafnya, nanti kita jawab bareng-bareng. Walaupun dianggap sebagai gulma, eceng gondok juga mempunyai manfaat. Eceng gondok dapat dijadikan peluang usaha sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Bagian tumbuhan eceng gondok yang sudah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, kopor, sandal, keranjang, tatakan gelas, tikar, dan sebagainya. Akhir-akhir ini, eceng gondok juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel, yakni sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Kesimpulan paragraf tersebut adalah, coba kita lihat dari pilihan yang E. Eceng gondok merupakan gulma yang harus diberantas. Pilihan ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan di teks. Di teks, ia menyatakan bahwa walaupun sebagai gulma, eceng gondok ini juga memiliki manfaat. Jadi, dia bertolak belakang dengan pilihan yang E, sehingga yang E ini pilihannya belum tepat. Kemudian untuk yang pilihan D, eceng gondok dibuat tas, kopor, sandal, keranjang, tatakan gelas, dan tikar. Ini hanya membahas sebagian masalah yang dibahas di dalam teks. Di sini kan eceng gondok dapat dibuat sebagai kerajinan tangan dan industri mebel. Di pilihan D, yang untuk industri mebel itu belum dibahas. Jadi yang D ini juga tidak menyeluruh, sehingga yang D juga tidak tepat. Kemudian untuk yang C, eceng gondok sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Ini dia juga hanya memberikan informasi hanya sebagian saja dari teks. Dia hanya membahas bahwa eceng gondok itu bisa untuk mendukung industri mebel, sedangkan untuk yang kerajinan tangan, dia belum dibahas di pilihan C, sehingga pilihan C ini juga belum tepat. Kemudian untuk pilihan B, eceng gondok dapat dijadikan bahan kerajinan yang berkualitas tinggi. Sama seperti pilihan C dan D, yang pilihan B ini juga hanya menyimpulkan sebagian informasi yang didapat dari teks. Dia hanya menyimpulkan bahwa eceng gondok dapat dijadikan bahan kerajinan, sedangkan untuk yang mendukung industri mebel belum dibahas di pilihan yang B. Kemudian kita lihat pilihan yang A. Eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan dan industri mebel.
Di sini dia sudah menyimpulkan seluruh informasi yang disampaikan dalam teks. Dia sudah menyimpulkan bahwa eceng gondok dapat dimanfaatkan untuk bahan dasar kerajinan tangan, dan dia juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel. Sehingga pilihan yang A itu merupakan jawaban yang tepat untuk simpulan dari paragraf ini. Sekian video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BDI PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Teman-teman juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam bentuk uang, teman-teman juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat sekitar. Serta jangan lupa untuk memfollow akun media sosial Let's Study. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!